Sebelum mulai, gue ingin memberitahu kepada kalian bahwa ini akan lama, ya. Ini pasti akan lama. Karena yang Inggris itu sekitar 50-an menit. Berarti ya, ini kira-kira bakal segituan juga. Karena gue ingin review kali ini untuk menjadi selengkap-lengkapnya. Dan gue harapkan sebenarnya semua review gue selengkap-lengkapnya. Jadi kalau kalian ada pertanyaan atau apapun ya hopefully sudah terjawab di sini. Iya, dan sebenarnya ini adalah ayam yang cukup ditunggu-tunggu ya oleh khalayak ramai. Seven Hertz Timeless, dan ini adalah ayam yang cukup gua hypekan karena jujur aja dia adalah ayam yang pantas gua hypekan. Jadi begini, sebelum gua nge-review merekam video kali ini, gua sebelumnya merekam video yang Inggris dulu kan. Lalu setelah Inggris, saya sempat jalan-jalan keliling meja makan saya menggunakan ayam ini sambil mendengarkan lagi semua lagu apapun tuh secara random. Dan kalau misalnya lu tahu akan gua dan review, dan ini bukan video pertama kali lu melihat gua, lu tahu kalau misalnya gua itu adalah a technical performance guy. Gua lebih prefer technical performance daripada tonal balance. Dan itu yang mengakibatkan itu adalah hasil daripada diri gua yang adalah audiophile terlebih dahulu, baru music lover. Jadi sebenarnya kalau misalnya orang mau ngomong kita pada akhirnya adalah music lover, mencintai music, dan ini adalah alat untuk mendengarkan music, pernyataan itu sebenarnya tidak berlaku untuk gua karena gua itu audiophile dulu. Jadi gua itu tidak mendengar musiknya, gua mendengar alatnya. Jadi basically gua akan mendengar apapun yang diproduksi oleh alat tersebut. Misalnya yang paling bagus diproduksi alat tersebut, misalnya untuk HD800. Most pendengaran gua dengan HD800 adalah orkestra, jazz, dan apapun yang bagus pakai HD800. H6 misalnya, apapun saya jazz dan yang perlu EDM yang dug kalau yang anything well recorded menurut gue sini bagus. Misalnya Arya juga sama orkestra dan soundtrack dan jazz juga sangat bagus. LCDX gue denger metal, rock, EDM itu bagus gitu loh. Jadi intinya gue mendengarkan alatnya, bukan lagunya. Jadi agak-agak beda gitu ya. Dan dengan alasan ini biasanya gue selalu mengkonstruksikan technical performance dulu baru tonal balance, karena tonal balance akan ngikutin lagu yang mana yang akan gue mainin dengan itu. Tapi technical performance akan selalu adalah gimana ya, titik perubahannya gitu loh, adalah yang menentukan apakah ayam ini bagus, impresif atau enggak bagi gua. Makanya gue milih EX1000, EX1000 daripada Blessing 2. Menurut gue tonal balance penting. Jangan salah, menurut gue tonal balance penting. Sangat penting. Karena tonal balance itu sebenarnya sangat mempengaruhi technical performance. Itu maksud gue. Jadi sebenarnya tonal balance sangat mempengaruhi technical performance. Jadi pada akhirnya gue akan peduli juga dengan tonal balance. Cuman tonal balance bagi gue itu adalah yang cukupan aja. Nih, selama dia oke, gue nggak gitu masalah. Yang penting technical performance mereka luar biasa. Dan sesuatu yang terjadi yang cukup unik terjadi di Seven Hertz Timeless ini, dan jarang sekali terjadi di gue. Untuk apapun itu sebenarnya jarang sekali terjadi. Jadi Seven Hertz Timeless ini gua make musik apapun
yang well recorded sampai yang shit recorded, suaranya bagus. Kayak literally anything I play, apapun yang I mainin di sini, apapun yang gua mainin di sini, suaranya bagus. Kayak it sounds fucking good. Bahkan kayak kalau misalnya gue denger tetangga gue lagi ngewe, suaranya juga bagus deh. Kayak gimana ya? Menurut gua, nih gua kan punya Z1R, gue punya Blessing 2, gue punya EX1000. Gue punya banyak lah ayam yang cukup mumpuni, tanda kutip mumpuni lah, ya. Gue juga punya beberapa headphone di sini juga. Dan jarang sekali gue bisa menemukan a true all-rounder seperti ini, yang gue denger orkestra bagus, gue denger jazz bagus, gue denger metal bagus, gue denger rock bagus, gue denger pop bagus, gue denger EDM bagus, gue denger apapun bagus. Dan itu adalah alasan kenapa 7Hz Timeless ini, semenjak gue beli ini, adalah daily driver gue. Ini bukan IM yang paling impresif dalam hal technical performance, dan nanti akan gue jelaskan kenapa. Tapi cukup impresif menurut gue. Kayak gue sampai sekarang itu tidak bisa kayak jarang sekali kalau setiap kali gue mendengar IM ini, kayak gue nggak mikir, holy shit, ini harganya cuma 3,5 juta. Karena sekarang lu bayangin aja, ini $200 ya. Harga anggapan, gue tahu harga Indo sama harga luar tuh agak beda ya. Ini $200. 210, 208 dolar sekian lah, $200. Tin P2 ini aneh. Di sini BTW di sini ada Tin P2, ada X1000, ada Blessing 2. Dan akan gue compare 7Hz Timeless dengan 3IM ini, terutama Tin P2 karena kebanyakan dari kalian meminta komparasi dengan Tin P2. Dan sebenarnya Tin P1, cuman gue dulu punya Tin P1. Alasan kenapa nggak ada di sini adalah, ya gue udah tahu kira-kira komparasinya seperti apa, dan itu akan gue bahas nanti. Tin P2 ini harganya itu sekitar $370. Dan ini mahal sekali, sekitar 5 jutaan. Jadi 5 juta sampai 6 juta bahkan kalau nyampe sini harusnya. Gue nggak tahu ya, sebelum di diskonan tuh jadi berapa harganya. Bayangkan Tin P2 ini hampir dua kali lebih mahal daripada 7Hz Timeless. EX1000 pas rilis ya 10 juta ya. Blessing 2 $350, hampir 2 kali lipat daripada 7Hz Timeless. Jadi gua compare mereka ini adalah sebagai harga second, dan ini harga baru, anggapannya begitu. Sekarang begini, kenapa di meja ini tidak ada IM lain yang kira-kira di harga range-nya Timeless? Alasannya adalah gua nggak perlu naruh IM itu di sini karena Timeless akan mengalahkan IM itu semua. Jadi buat apa gua naruh kayak Legacy 4? Meskipun Legacy 4 tuh menurut gua bagus ya, nggak selevel Timeless. Kayak Big QAS Spring 2, KXXS, apapun itu pokoknya. Meskipun IM itu bagus, nggak selevel sama 7Hz Timeless. Lawannya dia ya harus orang-orang besar seperti ini ya, ayam gede seperti ini ya, dengan harga tinggi seperti ini. Kalau gue ada S8, gue taruh S8 di sini. Sebenarnya gue ada M7, cuman waktu gue komparasi dengan M7 itu tidak terlalu banyak, jadi gue nggak bisa naruh di sini ya. Sayang sekali. Ya. Tapi intinya kembali lagi, gue akan banyak sekali comparing ini dengan saudara Tin P2 ya. Dan kembali ke situ, ke story gue awal, bahwa IM ini adalah mungkin salah satu ataupun bahkan salah satunya IM yang mengembalikan gue menjadi music lover. Yang bukan mengembalikan sih anggapannya, memberikan gue sedikit rasa menjadi music lover itu seperti apa. Karena gue literally denger apapun di sini tuh enak. Kayak itu adalah keuntungan memiliki tonal balance yang luar biasa menurut gue. Apalagi untuk sebuah IM planar yang cukup teknikal juga. Sangat teknikal di harganya. Cukup teknikal kalau bandingin sama ini semua. Dan ini adalah IM yang paling teknikal. Mungkin gue gak tahu tentang P2. Gimana ya, aduh.
Kayak jujurnya sebelum kita melanjutkan ke reviewnya, gue pengen berbicara dulu ke orang-orang yang memiliki dan senang dengan tin Hi-Fi P2. Mungkin video ini tidak cocok untuk Anda. Gimana ya? Karena gue sebagai reviewer, gue mencoba untuk menjadi seobjektif mungkin ya. Karena gue tahu pasti akan banyak orang yang, gak banyak juga sih, ada beberapa orang yang suka dengan sound signature P2. Dan mungkin tuh orang-orang yang lebih berumur, yang kupingnya ya sayangnya, dan ini akan terjadi kepada semua orang termasuk gue dan lu dan siapapun itu yang lu kenal, kupingnya akan melemah semakin tua ya, akan deteriorisasi, itulah akan melemah ya, terutama kemampuan dia untuk mendengar upper treble itu akan melemah. Dan gua rasa untuk orang-orang yang sudah lumayan berumur ya, sudah mulai berpengalaman, kupingnya sudah mulai melemah ya, menurut gua kan cocok sekali IM seperti ini ataupun seperti P1 ya. Karena basically menurut gua tuningan mereka kalau untuk orang-orang muda ataupun kupingnya bisa nyampe 19.000 kHz, 19,5, 18 kHz, 19.000 kHz, ini tuningannya agak-agak tolol gitu loh. Kenapa? Karena ada 15 dB spike di upper treble, dan itu adalah hal paling tolol yang gue pernah denger teh. Dia ini punya treble air yang luar biasa tolol ya, lebih parah daripada tin P1. Dan tin P1 itu gue jual karena gini nih. Dan ini kembali lagi kenapa tin P1 tidak ada di sini. Gue udah jual, dan alasan gue jual adalah karena dynamicsnya menurut gue kurang. Dan ini bukan gara-gara kurang amping ya. Sekarang gue kasih tau, dulu gue belum ada Jotunheim, gue belum ada tube amp ini. Gue tapi make SP200 dan topping AS A50S. Dan gue udah coba tin P2 gue di sana, P1 gue di sana. Sekarang gini, kalau misalnya 6 watt per channel ataupun 3,5 watt per channel ataupun 3 watt per channel dah ya, itu tidak cukup untuk ngepower tin P1 antara lu tolol atau lu delusional ya. Kalau misalnya masalah kurang power, mungkin ada sedikit argumen akan ngomong quality-nya tidak begitu bagus dari ampnya. Tapi menurut gua, kalau misalnya lu bandingkan sama amp lain di harga segitu, it's a pretty good amp. It's a pretty good fucking amp. Ya. Dan untuk sebuah IM dengan harga $170, lu perlu amp bakun $6.000 untuk bikin dia bagus ya. Itu adalah gua rasa Anda hanya mencari-cari alasan untuk membilang nih IM bagus ya. Dan banyak sekali orang-orang yang menggunakan ampli-ampli seperti ini ataupun kayak VOQ 5 ataupun apapun itu untuk amp itu untuk ke power P1. Dan kalau mereka suka masalah suaranya ya mereka suka gitu, bukan masalah soal amping tolol seperti itu ya. Pokoknya itu, jadi bukan masalah soal ampingnya yang kurang, tapi emang untuk gua yang kupingnya masih nyampe sana pendengarannya, dan gua yang cukup sensitif sama dynamics dan technical performance in general, menurut gua ya agak-agak menyedihkan aja tuh IM1 itu ya. Bukan menyedihkan sih ya, kurang cocok lah sama gue. Orang biasa ngomong apa sih, kurang cocok, padahal ya kayak tadi P2 ini menurut gue overall technical performance lebih baik ya daripada P1. Dia lebih less mushy ya, dynamics lebih kerasa, lebih initial leading edge lebih tajam, lebih cepat lah anggapannya, lebih cepat, lebih snappy gitu, lebih cepat. Sub bass lebih kerasa, oh jelas. Tapi mid range tuningan menurut gue masih bagusan P1. Treble tuning bagusan P1
Itu aja sih kalau misalnya untuk ini sejauh ini lebih ke situ. Soundstage mungkin agak sedikit lebar di P2, cuman gue belum bandingin soundstage sama P1. Tapi ini soundstage juga gak gitu lebar sih, jadi ya udahlah ya. Oke, kembali ke 7Hz Timeless. Seperti yang tadi gue bilang, ini adalah harmonish tune, planar. Sekarang kayak gini ya. Kalau misalnya lu belum pernah dengar planar, baik IM ataupun headphone, menurut gue ini adalah entry planar yang luar biasa. Kenapa? Karena dia tuh harmonish tune, artinya dia nyambung ke hampir semuanya ya. Dan agak sedikit kayak bayangin tuningannya kayak Starfield, cuman treble-nya agak sedikit lebih banyak gitu. Jadi it's a very good tune IM gitu. It's a very well tuned IM. Tonal balance-nya menurut gue salah satu yang terbaik ataupun yang terbaik di dunia planar IM ya. Kayak, dan lu bisa dapat ini dengan harga yang menurut gue sangat murah dan sangat budget untuk performance dia. Intinya itu technical performance nanti gue bahas satu, tapi it's pretty technical too gitu loh. Jadi kayak meskipun gue ngomong ini tidak technical, lu harus tahu, lu harus catat bahwa tidak technical itu apabila dibandingkan dengan IM-IM yang harganya hampir 2 kali lipatnya gitu. Jadi it's a fucking technical IM ya. It's a very good tonally too gitu loh. It's very good tonally too gitu loh. Jadi technical performance dan tonal balance menurut gue sangat imbang di sini. Dua-duanya sangat baik. Gua rasa J bakal suka. Cuman ini gue belum ngirim ke J sih. Jadi gua rasa dia bakal suka ya. Tapi gue nggak tahu. Mungkin dia agak sensitif sama that initial leading edge yang menurut gue agak kurang juga. Tapi ya nanti itu. Oke, untuk bassnya. Sekarang begini. Bass 7Hz Timeless dan P2 ya. Kalau lu lihat measurements-nya akan relatif agak mirip ya, agak mirip presentasi bassnya dalam hal ukurannya. Tapi kalau misalnya presentasi dalam hal suaranya agak sedikit berbeda, di mana P2 bassnya itu agak lebih cepat, agak lebih kayak nonjok di kayak lebih concise, lebih padat, lebih notok gitu anggapannya gua rasa ya. Tapi bassnya P2 agak sedikit lacking dalam body dan decay dan natural decay untuk meresolve instrumen bass ya, yang mayoritas bass. Misalnya kayak dalam, kalau misalnya lu perhatiin di ada beberapa musik yang gue denger bassnya di beberapa IM ini, terutama nih gue sangat membandingkan ini dua karena banyak sekali request dari kalian untuk membandingkan ini dua ya, yang harganya 2 kali lipat lebih mahal. Tapi intinya gue tuh ngomong Timeless lebih bagus sih, jadi ya sama aja. Kalau lu pernah dengar lagunya Dream Theater, Train of Thought, di yang instrumental lagu In the Name of God yang 12 menit itu, 12,5 menit. Di menit kelima itu tuh ada bass solo, dan di Timeless luar biasa. Di Timeless kerasa luar biasa, full body, clean, detail semuanya ada. Tebel itu tuh bass, deep juga sampai bawah. Di P2 agak sedikit kurang. Di P2 it's good bass, it's good. Tapi agak sedikit kurang dalam hal gimana, it doesn't give you that natural bloat daripada dynamic driver biasanya, yang bisa ditonjolkan oleh dynamic driver. Dan ini menurut gua agak adalah kelebihannya daripada bassnya 7Hz Timeless dibandingin bassnya P2 ya. Tapi kalau misalnya lu perhatiin drum strikes-nya, gua rasa agak sedikit lebih mencolok, agak sedikit lebih tight bassnya di P2 daripada Timeless. Jadi itu adalah trade off ya, kalau misalnya dalam ngomongin soal bass, agak sedikit trade off di sana. Jadi lu milih yang lebih
quick, yang lebih cepat, yang lebih tight di P2, atau lu milih yang lebih natural, yang lebih berbobot di 7Hz Timeless. Dan keep in mind, bassnya bass planar. Jadi meskipun dia berbobot dan tebel dan lebih ada decay-nya, nggak ada kotor-kotornya. Kayak itu yang amazing di sini. Dan di sini artinya gue tuh bisa membayangkan kalau misalnya gimana ya, dia itu bisa menggunakan drivernya dengan lebih baik menurut gue. Kayak dia ngerti kelebihannya bass planar dan dia bikin dia se-natural dan se-organic mungkin. Tapi kalau misalnya lu prefer the tighter presentation of the bass in P2, lu prefer tightness-nya di sini, nggak masalah juga karena tightness di sini cukup bagus gitu. Jadi ya a bit more pick your poison type of shit ya. Jadi kayak serah. Kalau misalnya dibandingin sama X1000, nggak usah dibandingin sama X1000, kan X1000 adalah bass terbaik di meja ini kecuali H6 mungkin, atau H800 di sana. X1000 itu adalah ayam-ayam yang agak-agak goblok ya kalau ngomongin soal bassnya, karena dia itu gimana ya? Ya gue udah sering ngomong soal X1000 lah ya. Dia flat tapi lebih dynamic, lebih punchy daripada semua ayam di sini. Jadi ya gitu. Untuk Blessing 2 mungkin soal speed ya, soal speed dari initial leading edge-nya juga lebih cepat daripada 7Hz Timeless. Menurut gue 7Hz Timeless ini speednya agak average ya. Tapi menurut gue that deepness-nya, that weight daripada bassnya itu lebih bisa tercipta di 7Hz Timeless meskipun dia adalah planar dan ini adalah dynamic driver. Gue sebenarnya lebih biasanya pada umumnya gue milih yang lebih technical. Cuman karena gue menjadikan IM ini adalah sebagai IM musical gue bersyukur sih bassnya seperti ini karena literally di anything ya, gue main musik apapun itu terasa sangat memuaskan, terasa sangat tebal, dan terasa sangat enjoyable. Dan kayak kalau misalnya gue mau ngomong lambatnya lambat planar ya, itu masih cepet juga. Kalau orang biasa ngomong lambat ya, untuk planar pasti ya agak cepet juga gitu, karena dia karena clean gitu loh. Gak lambat juga tapi gitu loh, ngerti gak sih? Kayak gitulah. Jadi gua malah muter-muter anjir untuk bassnya, dan gua merasa elevasi mereka juga sangat tasteful, tidak berlebihan ya, nggak segede Blonde ya. Menurut gua it's a very good bass menurut gua. Mid range-nya, nah ini mid range-nya sebenarnya ada beberapa qualities daripada planar. Gue sangat mencintai planar ya. Lu tahu sini ada E6 gue, sono ada Aria, sono ada LCDX. Lu kalau misalnya sering aktif di AKH ataupun KAI ataupun apapun itu, ataupun Audio Valkyrie Hore, join ya Audio Valkyrie Hore, nanti akan ada GA di sana ya. Ini salah satu syaratnya, lupa join grup Audio Valkyrie Hore ya. Jadi join grup Audio Valkyrie Hore akan apa ya? Anjing gue lupa. Pokoknya kalau misalnya gue mau membuat sebuah IM planar dan gue punya pandangan yang cukup tinggi lah tentang planar design dan teknologi, gue sangat demen planar. Kayak beberapa qualities yang gue pengen adalah tonal balance yang bagus. Satu, bass, the planar bass, dan upper treble yang tidak tolol. Kenapa? Karena ini adalah problem di banyak planar baik lama maupun baru. Seperti H6 ini upper treble tolol menurut gua ya. 9K ya ke atas tolol menurut gua. Aria dikit ada tapi ya nggak separah itu. Abyss 1266 TC ataupun nggak TC, gue belum nyobain TC, yang CC gue nyobain CC. Itu luar biasa tolol menurut gue upper treble-nya ya. Sebenarnya in the case untuk kasus Abyss 1266 gue ngerti kenapa, karena gini ya, logika aja.
Tahu kalau gak salah itu adalah headphone yang ditune langsung menggunakan kuping daripada engineer-nya. Jadi mereka nge-tune headphone Abyss 1266 itu tidak menggunakan measurement ataupun tidak mengikuti measurement apapun. Dan apa yang terjadi apabila engineer-nya adalah orang-orang yang sudah berumur, ya, itu upper treble bakal gini-gini. Dan untuk orang-orang yang emang tidak begitu, yang sudah mulai berumur, akan sangat enjoyable. Jadi sebenarnya gua nggak terlalu gimana ya. Gua tidak berusaha untuk menjelek-jelekan mereka ataupun menjelek-jelekan tim P2, tapi ya perlu diketahui bahwa itu adalah alasannya gitu untuk Abyss 1266 mungkin ya. Itu mungkin adalah alasannya. Gua bukan engineer di sana jadi gua tidak tahu. Mungkin ada alasannya. Dan apabila lu menaruh 1266 ke kuping gua, ya, sebagai orang yang masih nyampe ke sono dan kuping orang-orang lain yang pada umumnya masih belum mampu untuk beli headphone seharga 100 juta ya. Dan itu sangat wajar karena headphone 100 juta itu harga tolol. Rata-rata nggak ada yang bisa beli juga. Jadi ngapain kita nge-tune headphone ini untuk orang-orang yang tidak bisa membeli headphone ini gitu loh. Jadi masuk akal juga gitu pandangan mereka, itu cara mereka nge-tune itu. Ya gue nggak kuat sama portable sana. Dan tapi problemnya adalah ini tin P2, tin P1 adalah budget planar IM. Kenapa budget planar IM? Karena planar IM-nya yang lain, yang Audazilla, yang apa namanya Deton Rail apa segala tuh mahal ya. Mohon maaf tuh harganya 10 jutaan ke atas gitu. Dan ini adalah termasuk yang budget, terutama tin P1 yang sangat budget ya, 1,7 jutaan sekitar segituan. Apapun 2 jutaan ya, malah 2, berapa juta. PMVPP gue belum nyoba ya, tapi kalau misalnya gue harus bandingin sama Timeless juga nanti kapan-kapan. Oke, dengan harga segitu akan banyak sekali orang-orang muda yang akan membelinya. Dan sebagian ada yang suka, jujur aja gimana ya, kalau lu nggak gitu peduli sama tonal balance, lu nggak peduli sama sekali sama tonal balance, lu cuman dengerin lagu karena lu demen aja, lu demen sama, ya gue demen apa enggak gitu, itu ukuran satu-satunya. Ya udah, ya enjoy your fucking P2 dan P1 gitu. Menurut gue kayak it's okay gitu, it's kayak nggak ada yang akan menjudge, ataupun sih ada sih yang akan menjudge, tapi nggak ada yang akan menangkap dan memenjarakan Anda untuk enjoy your own IMs. So go ahead and enjoy your own IMs. Tapi ya untuk orang-orang yang peduli akan technical performance dan tonal balance, kebanyakan nggak akan terlalu demen dengan itu dua. Kebanyakan ada yang demen, tapi ya demennya untuk alasan yang lain. Kayak dulu gue demen P1, kenapa? Karena dia unik, planar. Begitu gue mulai mulai tidak peduli akan keunikan itu, begitu keunikan itu mulai menghilang, gue jual. Karena ya itu tadi gue alasan gue kasih ke lu. Tapi 7Hz Timeless ini memenuhi semua kriteria yang tadi gue bikin. Very well tuned. I mean very well tuned. Starfield dengan lebih banyak treble. It's very fucking well tuned. Very good bass. Very good details. Sebenarnya kayak gimana ya? It's very good in terms of technical performance. Ya, very good technicalnya. Very good. Tadi gue apa lagi? Dan upper treble-nya itu normal. Upper treble-nya itu nggak goblok. Dan itu penting sekali. Itu tuh penting sekali. Karena kalau misalnya lu dengan ayam sambil jalan-jalan ya, lu pakai ini, itu lu tahu kan kalau misalnya frekuensi tinggi itu bisa merusak kuping Anda lebih cepat dari frekuensi rendah. Ya ini barang-barang yang akan merusak kuping Anda. Jadi gue sangat tidak merekomendasikan ini karena alasan itu. Kalau misalnya alasan Anda demen dan Anda tahu akan resikonya, ya sudah, enjoy your fucking IM.
Dan ini tonal balance-nya correct. It's fucking correct. It's fucking right. Everything sounds right. Kayak gue denger alat musik apapun tuh suaranya normal. Kayak earphone deh. Suara kayak apa? Kayak earphone deh. Jadi ini nggak ada kayak radio effect. Gimana ya? BTW kalau misalnya lu penasaran gue nge-power. Ini makanya apa gue power sama Jotunheim 2 ya. Amp yang menurut gue kemahalan buat cuman dengerin ini doang ya. Gua make exclusively well recorded music untuk memperhatikan technical performance ya. Gua ada banyak sekali. Kalau misalnya gue pengen jelek-jelekin P2 gampang banget, gampang kayak titit deh, gampang banget. Kenapa? Karena gue tinggal dengan gampangnya mendengarkan music secara random aja di album-album gue. Jelek langsung suaranya, langsung hancur, langsung nggak ketolong deh. Karena gue nggak bisa denger apa-apa. Jadi gue nge-cut itu semua musik yang not recorded. Gue dengerin Chesky doang, dengerin Chesky, lagu-lagu orkestra kayak Miku Symphony ataupun bahkan kayak. Jadi akhirnya kayak gue mulai mengetahui kayak album apa sih yang very well recorded, kayak misalnya Billie Eilish. Billie Eilish kan gue bahkan pernah bikin ini ya. It's very well recorded, it's very fucking well recorded. Dan kayak beberapa album well recorded lainnya yang kebanyakan Chesky juga ataupun kayak anak-anaknya Chesky gitu. Ataupun lagu-lagu soundtrack apapun itu ya, exclusively well recorded tracks only. Karena kalau misalnya gue mulai dengerin lagu-lagu yang biasa aja ya, bahkan bukan jelek, yang biasa aja, fuck. Jadi oke, kembali ke Timeless. Tadi bass gue udah ngomong, tonal balance gue udah ngomong, mid range-nya smooth, buttery as fuck. Kayak ngingetin gue kalau misalnya gue nggak denger Sundara. Kayak it's very smooth, clean, buttery as fuck. It's mid range-nya baik male vocals dan female vocals itu ada. Itu full bodied, itu utuh. Nggak kayak Blessing 2 yang male vocals agak kurang, nggak kayak EX1000 yang female vocals agak kurang, nggak kayak P2 yang kurang semua. Mid range-nya di sini male dan female vocals are very good. Vocals itu range-nya sangat panjang. Jadi vocals itu sebenarnya kenapa banyak sekali orang-orang yang menilai dengan cara menilai vocals, karena vocals itu range daripada fundamental tones, harmonics dan kayak air-nya itu tuh full range dari antara 500 Hz ke 500 Hz mungkin ke sekitar 20k. Jadi sampai pol. Jadi kalau lu tahu lu ada spike di sana, lu ada problem di sana ya, lu ada problem di antara range itu, lu tahu dengan cara mendengar vocals. Dan itu adalah range yang sangat panjang. Dan di sini vocalsnya clean as fuck, it's clean, clear deh. Mungkin agak sedikit kayak tekstur di upper treble ya. Itu ada alasan kenapa gua make ini ya. BTW ini gue lupa ngomong, gue ngomong di awal anjir. Timeless ini meskipun dia nggak power kayak amp dependent Tin P2, tapi dia ini cukup scalable. Sekarang gini gue jelasin ya. Tin P2 dan Tin P1 pada umumnya dia perform, kalau misalnya lu colok HP, dia perform di level sekitar 40 misalnya ini angka gue ngasal 40 atau 50% daripada kemampuan maksimal. Sedangkan lu kasih amp yang lumayan bagus ataupun amp yang terlalu bagus untuk mereka juga, kayak misalnya Jotunheim 2 ataupun Asgard 3 ataupun Topping A90 ataupun apapun lah itu ya. Lu tahu kalau misalnya mereka akan perform di sekitar 90% dari kapasitas maksimum. Gue gak mau bilang 100% karena pasti ada yang komplain. 90% dari kapasitas maksimum. Sedangkan Timeless ini lebih baik.
dia di handphone akan beroperasi dengan kapasitas ya 65% dari kemampuan maksimum. Tapi bukan artinya kalau gue nyolok ke ampli gede dia nggak jadi 90% gitu loh. Karena bakal berubah jauh karena dia sangat transparan. Nih gue colokin ke sini ya. Gue colokin ke sini. Gue colokin ke HBR6 Pro gue. Ya suaranya beda semua. Gue colokin ke ampli gede gue, suaranya beda semua. Dan semakin high quality komponen-komponennya, suaranya akan semakin baik. Sama seperti ini. Tapi ya semakin baik apa? Apakah dia bisa nyamain Z1R? Enggak gitu loh. Apakah dia menyanakan detail Z1R? Dua-duanya enggak gitu. Ya lu mau colok ke amp terbaik dunia, lu mau colok ke Bakun dia kagak bakal bagus sebagus HD800 colok ke HP gitu ya. It's the sad fucking truth ya. Jadi kayak jangan lebay aja jadi orang. Iya, jangan lebay aja dah. Gitu ya. Tapi 7Hz Timeless ini ada satu lagi kunci lain selain amping yang menurut gue di P2 sebenarnya nggak terlalu ngefek, nggak ataupun ngefek sih, tapi nggak, at least nggak sebesar Timeless, yaitu ear tips. Ear tips ini lo harus tip roll semua ear tips lo. Legit semua perbedaan di ear tips akan merubah suaranya secara ekstrim. Favorit gue ya ini Sony Triple Comfort, dan dia itu di antara semua ear tips gue, dan gue punya banyak sekali ear tips, memberikan gue performance terbaik dari Timeless ini. Jangan lu paksain fitnya ya, lu cari ear tips yang pas buat lu ya. Dan kenapa? Karena di sini gue merasa imaging dan separation dan soundstage-nya paling baik, serta upper treble timbre-nya jauh lebih baik. Maka itu gue akan menggunakan ear tips ini, dan sama gue taruh di Tin P2 juga untuk menilainya. Karena di Tin P2 juga sebenarnya ada efek yang serupa untuk gue ya, karena mungkin sinergi antara kuping gue dan bentuk kuping gue dan ear tips ini itu sangat cocok gitu ya untuk ayam-ayam planar seperti ini. Jadi gue sudah mencoba memaksimalkan dan menyamakan ya kondisi daripada kedua ayam ini. Jadi jangan ngomong ya karena ear tips gitu tadi. Nah, itu. Kembali lagi mid range cepat banget. Treble-nya pas menurut gua agak sedikit kelebihan, mungkin di sekitar 9K. Gua prefer untuk sedikit lebih kurang di sana. Tapi overall very fucking good. It's not the weird type of sekarang gini. Orang kalau misalnya ngomong Tin P2 lebih bagus daripada Timeless ya. Oke. Lebih bagus ya, yang jelas nggak lebih bagus dalam EDM dong ya. Ataupun tidak lebih bagus di lagu-lagu pop top 40 gitu ya. Itu mah ada pasti bukan gitu. Orang manapun yang demen fanboy P2 P1 juga pasti ngomong begitu. Nggak mungkin lagu-lagu top 40 ataupun apapun itu lebih cocok. Sekarang apa sih lagu-lagu yang biasa mereka ngomong ataupun orang, kalau kita mau gimana ya, kalau gua nggak bisa ngomong untuk semua orang. Kalau untuk gua, mungkin lagu apa sih yang mungkin lebih bagus di P2 daripada Timeless? Satu mungkin rock ya, biasa orang ngomong rock, metal, orkestra, dan secara kasat mata kalau misalnya kita lihat boosted upper treble dan sebagainya, kerasa oh iya bener ya. Gue nggak ngerti kenapa. Jujur gue nggak ngerti kenapa, karena gue udah dengerin deh. Gue udah buka semua album metal gue ya. Bahkan gue coba kayak Images and Words sih, gue lupa anjir. Wah itu ya, lu pasti tahu. Pull Me Under gue tahu, itu lagu yang gue nggak tahu itu metal, itu nggak metal atau thrash metal ataupun apapun itu, yang sudah cukup klasik gitu ya, dan fairly well recorded juga, lumayan well recorded juga itu mah ya. Gue nggak bakal mainin terlalu banyak Metallica di sini karena not very well recorded, tapi mungkin bahkan
mungkin ternyata itu yang bagus ya. Mungkin gua salah kali. Gua harusnya masukin lagu-lagu tersampah yang gua bisa temuin. Recording quality. Gua nggak bilang Metallica sampah anjing. Kayak The Amity Affliction nih juga bagus, Pentakill juga bagus. Kayak gua dicoba semua lagu-lagu metal. Gua lumayan demen lagu metal. Tapi ya gimana ya? Soalnya gini nih. Gua nggak tahu ya, apakah Anda ataupun a lot of people apabila Anda mendengar sebuah lagu, terutama lagu metal yang sangat ngehayal gitu ya, begitu saya, apakah lu perhatiin ini musiknya apa, atau lu pengen dibangun adrenalinnya aja gitu, lu pengen nge-headbang aja? Kalau misalnya lu nggak peduli soal musiknya apa, lu nggak peduli soal ini instrumen apa yang lagi main, lu nggak peduli ke ini tuh ada lagi simbal lagi main, lu cuma pengen ya gue ngerti kenapa lu demen ini, dan gue akan ngerti kenapa orang-orang tidak terlalu memperhatikan tonal balance untuk lagu-lagu metal. Gue ngerti. Tapi kalau misalnya lu peduli dengan hal-hal seperti itu, gue nggak ngerti. Udah kayak what the fuck. Karena kalau begitu gue dengan lagu-lagu metal di sini, karena banyak sekali lagu metal not very well recorded, gue cuma denger bass ada. Kayak bass sih jarang sih, biasa nggak. Tapi lumayan karena suka bagus. Kayak di Dream Theater banyak sekali tuh bassnya. Pasti gitar listrik, orang pasti tahu suara gitar listrik seperti apa, dan di sini sangat jelas suara gitar listrik karena fucking obviously ya. Kalau gitar listrik sampai lu nggak tahu itu gitar listrik, itu udah keterlaluan menurut gue ya. Drum apalagi. Ya. Tapi begitu mulai yang high frequency, dominant tracks ya, yang main-main treble, lu dengerin di P1, itu udah lu nggak tahu itu apaan deh. Gitu doang, tadi lu nggak tahu tadi itu musik apa, itu alat musik dari mana. Gue nggak tahu itu apakah itu yang lu pengen, ya lu pengen gituan doang ya, lu pengen tahu itu apaan. Gue nggak ngerti gitu ya, tolong dijelaskan ke gue gitu. Gue kayak gini nih, ini adalah Tin T2 Evo tadi. Ini Tin T2 Evo. Tin T2 Evo adalah ayam yang gue kata-katain di first impression gue, karena dia tuningnya ngentot ya. Sekarang gue kasih tahu kalau misalnya gue dengan lagu orkestra, gue belum nyobain terlalu banyak metal sini. Gue dengan lagu orkestra, gue dengerin Glow dari Miko Symphony 2021. Gue tahu itu lagu ibu, Fight Me. Gue ngerti anjir itu alat musik apa di Ana. Gue tahu teh, gue dengerin ini gue tahu teh itu apa, kayak ternyata ada harpa sebelah kiri, ternyata ada simbal, ternyata ada seruling lah, apa flute lah, ada apalah. Gue tahu itu apaan anjing. Gue tahu itu lagi main di sini, gue tahu lagi main di situ. Kalau di sini ya, kalau di P2 udah ketutupan semua. Like what the fuck is this gitu loh. Kayak bahkan ayam-ayam yang sampah aja tuningannya kayak ini ya, bisa nge-resolve itu dengan baik gitu loh. Ini tuh what the fuck, kayak what the fuck is that, kayak semua ketutupan gitu. Dan ini kenapa gue bilang kalau tonal balance mempengaruhi technical performance, karena kembali lagi kalau misalnya lu mau nge-resolve sebuah instrumen dengan baik ya kalau instrumen itu telah terresolve dengan baik, lo harusnya tahu instrumen itu apa. Itu logika gue nggak tahu. Kayak lo harusnya setidaknya tahu itu instrumen apa, dan kayak apakah semuanya lengkap apa enggak. Kayak buat apa lo denger ini beep gitu ya? Kalau misalnya lo cuma denger musik for the beeps and the boops ya udahlah ya. You don't really care about the what the fuck is this instrument, dan kayak apakah instrumen ini beda dengan instrumen sebelahnya dia gitu. Ya lu nggak gitu beli ya udahlah. Ya gue sedih aja. Masa di sini nih ya, ini gue kasih tau lu aja nih, upper midsnya agak ngedip. Jadi midsnya agak ini gue jadi review P2 juga bersama dengan
timeless. Upper midsnya ngedip, ya 3K ke atas tuh ngedip tuh. Habis itu naik lagi di 8K, naik lagi di 8K ngepeak. Habis itu upper treble gini-gini. Sekarang apa akibatnya ngedip itu langsung begini-begini di atasnya. Harmonicsnya imbalance semua. Jadi second order dan pokoknya first dan second harmonics ataupun second atau third harmonics itu ya tenggelam gitu loh. Nggak usah lu. Jadi ya yang lu denger cuman ya sono aja udah. Kayak cuman airnya doang. Apalagi kayak vokal tuh kayak kedengeran kayak dari radio gitu. Ya, lu kalau perhatiin ya anggapannya gini ya, kayak ada what radio effect gitu lah. Gue ngomongnya radio effect. Jadi kayak vocalsnya tuh di luarnya tuh ada semacam lapisan membran tipis ya, yang isinya treble shimmery jadi seakan-akan keluar dari radio tua gitu. Meskipun ya emang agak beda sih, cuman ya agak gue bisa jelasin kayak gitu. Jadi mungkin kuping gue aja kali ya, gue nggak tahu ya, mungkin kuping gue aja kali yang tolol gitu ya. Tapi this is not good sounding. Kayak I don't want to listen to this. I don't want to fucking listen to this. Detailnya ketutupan sama upper treble-nya. Kayak gue pikir upper treble tuh nge-boost detail, tapi detailnya malah ketutupan, anjing. Tai emang ngentot, tai. Dan semua problem yang gue jelasin di P2 itu nggak ada di sini. Kecuali mungkin kayak ya soal layer membran daripada ini ada sedikit banget di lagu-lagu tertentu aja. Biasanya nggak ada. Semuanya nyaman, Harman, ngentot tuh. Dan kayak gue tuh mind blown banget ya setiap kali gue ngedengerin IMA atau ini. Terutama kalau misalnya gue ngedengerin ya tadi seperti gue bilang rock gue misalnya, ataupun metal ataupun apapun itu, sebenarnya apapun, makanya gue kayak gue denger apa ya, nih salah satu lagu juga untuk gue ngedengerin bass quality ya, yang gue pakai di sini juga. Dan sebenarnya bass ini lumayan bagus menurut gue, agak-agak mirip secara elevation menurut gue bagus, pas. Secara technical performance ya kayaknya gue rasa gue bisa bilang ini lebih technical di bass ya. Cuman gue ngerasa itu masih bisa debatable lah ya. Gue dengerin World's Greatest Audiophile Vocal Recordings volume 4 oleh saudara Chesky ya. Lagu What a Wonderful World dan September in the Rain dari Casey Abrams dan Camille Furman. Di sana tuh ada bass betot di sana dan cello juga di sana. Jadi di sini sangat berbody, sangat enjoyable. It's fucking excellent menurut gua. The timbre is very good. It's very planar, tapi nggak fucking upper treble shit like that gitu loh. Kayak planarnya dapet, tapi kelemahan upper treble yang onyo gitu tuh nggak ada. Jadi it's fucking wonderful. It's fucking good. Tonal balance-nya juga spot on. Gue dengerin apapun oke. Kayak susah banget. Apalagi yang gue perlu ini ya, resolusi jauh di atas harganya. Harganya cuma 3,5 juta tuh ya. Lu bayangin anjing. Lu bandinginnya sama ini 5 jutaan semua tuh ya. Kayak oke, detailnya kalah. Menurut gue masih kalah sama kalau misalnya lu mau perhatiin banget tuh detail ya. Gue rasa lu merhatiin semua detail ruangan, menurut gue sedikit lebih kalah daripada Blessing 2 ya. Secara overall dia akan lebih detail. Mungkin untuk bassnya enggak. Untuk bassnya karena ini ada sedikit lebih banyak extension, dan untuk treble air-nya mungkin agak sedikit lebih banyak extension nih juga. Jadi lu bakal untuk lagu-lagu orkestra lu bakal ngerasain lebih open, lebih kerasa lebih wide. Dan emang ini sih paling wide jujur aja di meja ini paling wide, paling lebar secara soundstage. Tergantung sih sebenarnya bagaimana lu mengukur soundstage. Ada yang mengukur soundstage-nya dari misalnya gini nih, anggapan ini vocals di tengah, drum di kiri, drum di kiri misalnya. Ini vocals di tengah dan drum di kiri. Sekarang kalau misalnya drumnya, gue lagi nyari apa nih? Saya drumnya ini nih, ya. Sekarang ada yang mengukur
soundstage dari posisi drum ini ada di mana, ya. Kalau misalnya lu ngukur soundstage dari posisi drum ini di mana, saya drumnya di sini, soundstage lebih lebar daripada drumnya ada di sini gitu. Dan semuanya kayak misalnya simbalnya juga, simbalnya ada di sini gitu, lebih lebar daripada simbal ada di sini. Iya, berarti kalau misalnya lu ngukur begitu, ini paling lebar, timeless paling lebar di meja ini, termasuk EX1000. Tapi kalau misalnya lu ngukur ya dari misalnya misalnya drum di sini, terus kayak ada semacam airnya keluar dari sini, dari drumnya, dia batasnya cuma sampai sini. Tapi ada juga drum dia di sini ada keluar airnya, tapi dia batasnya lebih jauh. Ya lu tahu yang mana yang lebih lebar. Tapi ada juga yang memandang bahwa soundstage itu dilihat dari bagaimana mereka bisa nyambung sama semua situasi di luarnya. Jadi misalnya lu lagi di jalan, lu lagi jalan kaki di mall gitu, anggapannya lu udah denger IM. Lu bayangin musik itu seakan-akan ada di mall tersebut lagi bermain, jadi kayak menyatu sama surrounding lu. Dan menurut lu itu soundstage yang paling lebar ada di situ. Ya EX1000 paling lebar. Jadi ya tergantung bagaimana lu mendefinisikannya. Cuman untuk P2 ya, kalau gua normalin upper treble-nya di mana, kayak gini nih, ya. Kalau misalnya lu boost upper treble-nya 700 Timeless ini untuk nyamain upper treble dia, ataupun lu kurangin upper treble dia untuk nyamain upper treble 700 Timeless, bakal lebih lebar Timeless. Jadi intinya ini lebih lebar. Sound separation dan imaging menurut gua agak sedikit lebih sharp, lebih clean di sini, ya. Lebih karena dia transiennya lebih cepat, lebih tight gitu ya. Tapi ya itu ya ini emang lebih tight, dan di sini juga lebih tight, dan di sini juga lebih tight. Menurut gua soal imaging dia agak sedikit lebih diffuse, nggak terlalu precise banget. Depth-nya bagus. Menurut gua depth-nya bagus. Stage depth-nya sangat bagus menurut gua, malah mungkin bisa agak nyaingin Blessing 2. Tin P itu depth-nya agak sedikit, size-nya secara overall ukuran dari stage-nya nggak terlalu impresif menurut gua. Average agak lebih dari average ya, lebih dari rata-rata, mungkin sedikit di bawah Blessing 2, pun sekitar ukurannya Blessing 2. Jadi ya di meja ini ya cukup average lah. Ya gitu. Untuk detail ya, detail ini bukan kings of detail, definitely not the kings of detail, it's the kings of detail di price range dia ya. Ini raja detail di price range dia. Tapi kalau misalnya gue bandingin sama ono-ono yang gede-gede ini, yang babon-babon ini, ya jelas di bawah. Lu bandingin sama P2, tergantung sih P2 nya lu kurangin nggak upper treble-nya, karena upper treble elevation itu memberikan sedikit persepsi dari detail ya. Kalau mau ngomong soal detailnya, gimana ya, what is actually detail itu adalah sebuah debate ya, masih diperdebatkan. Apakah upper treble elevation itu adalah detail ataupun bukan, ya itu masih diperdebatkan. Kalau misalnya lu nggak consider itu adalah detail, ya ini akan lebih detail daripada ini. Cuman kalau misalnya lu nggak, kalaupun ada perbedaan dari detail itu sangat-sangat kecil dan tidak bisa, sangat-sangat kecil ya. Sedangkan sama Blessing 2 menurut gue agak sedikit lebih detail Blessing 2 daripada ini secara overall. Mungkin kecuali tadi gue udah bilang untuk bass ya. Untuk EX1000 kalau ngomongin soal bass dia paling detail di semuanya. Kalau ngomongin soal mid, mungkin dia paling detail di semua meja ini, semua IM di meja ini. Dan bassnya jelas sih, bass ini luar biasa, what the fuck. Treble sampah. Treble-nya oh my god. Ya pokoknya lu tau lah. Ya gue sering ngomongin soal EX1000, soal treble-nya dia. Oke, jadi intinya untuk menutup review kali ini, ya kalau misalnya lu bisa bilang ini review, ini adalah IM yang luar biasa, ya, nyambung ke semua genre apapun yang gue tempelin, ke semua lagu apapun yang gue tempelin, recording bagus ataupun jelek. Ini adalah daily driver gue semenjak gue beli IM ini, dan bahkan gue punya Z1R, dan ini adalah daily driver gue. Lo bayangin itu, meskipun bagusan Z1R jelas di semua sektor yang ada bagusan Z1R ya.
Tapi kayak it's so comfortable untuk gua ini nyaman, ya. Untuk gua ini nyaman. Gua nggak tahu kalau kuping lu bakal nyaman apa enggak sama ini. Ada beberapa kuping yang nggak nyaman, tapi mereka belum tip rolling, jadi gua nggak tahu kalau mereka dengan tip rolling akan nyaman atau enggak. Di gua nih nyaman. Terus bisa colok apapun bagus, ya, colok kemanapun bagus dan apapun bagus. Dan dia scalable juga. Jangan lupa itu scalable juga ya. Kasih tahu lo aja nih. Jadi drivernya nggak cupu. Maksud gua lo ngerti kan? Ya drivernya tidak cupu ya. Scalable juga. Intinya ya, lu punya satu IM, soundstage-nya luar biasa lebar, ya. Detailnya bagus sekali untuk harganya. Tonal balance-nya luar biasa, bass-nya deep dan rich. Male vocals dan female vocals punya body yang cukup bagus, ya. Upper treble dan treble biasa yang even, yang even lah ya, yang balance. Oh ya, bedanya treble sama ini, Blessing 2 tuh agak sedikit kurang di upper treble dan sedikit terlalu banyak di mid treble. Jadi evenness-nya bagusan di sini bahkan. Secara tuning ini terbaik di meja ini. Bahkan menurut gue lebih bagus dari Blessing 2. Gue lebih prefer tuningan di sini. Secara technical performance ya enggak. Tapi ya itulah. Menurut gue ini adalah IM yang menurut gue sangat luar biasa. Dan untuk harganya dia, kemurahan. Okay, that's it for the video. Kalau mau ngomongin soal apa aja yang gue dapat dari boxnya, lo bisa nonton langsung video first impression gue. Jangan lupa nonton video JE. See you next time, Godspeed.